Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi, waridaka ma'lubi, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita kali ini masih berbicara tentang al-ulama warisatul anbiya, ulama pewaris ilmu para nabi. Kenapa ini kita angkat kembali? Ini demi kita menyelamatkan kembali umat manusia, menyelamatkan kembali Islam terkhususnya. Jadi kita berbicara tentang ulama warisatul anbiya. Sebab apa? Sebab banyak para pendakwah dari kalangan habaib, ustadz atau pendakwah-pendakwah lainnya, banyak dari mereka tidak berani berbicara tentang ulama warisatul anbiya. Ada juga yang tidak tahu, ada juga yang tidak paham. Yang paling berbahaya itu orang-orang yang gak berani berbicara tentang ulama warisatul anbiya, karena mereka takut. Sebenarnya ada ketakutan dari mereka, ada kecemburuan, ketakutan, yang ketika banyak orang tahu mengenai ulama warisatul anbiya, maka pengikut mereka hilang. Mereka tidak dapatkan keuntungan pribadi, gitu loh. Sebenarnya hanya rasa ketakutan saja. Mereka takut nggak bisa lagi mendapatkan keuntungan pribadi mereka. Karena sebenarnya untuk mengembalikan keadaan ini menjadi lebih baik, keadaan negara, keadaan agama, keadaan Islam, itu harus kepada ulama warisatul anbiya. Karena ulama tersebutlah, ulama warisatul anbiya lah yang bisa menyelamatkan ini semua, yang bisa memperbaiki keadaan ini semua. Selain itu tidak bisa. Itu fakta. Karena sudah jelas namanya ulama warisatul anbiya, ulama pewaris ilmu para nabi. Tentu yang dapat memberikan ilmu, mendapat pengenalan kita kepada Tuhan, kepada Allah, itu ulama yang mewarisi ilmu para nabi-nabi. Jadi simpelnya beginilah, yang dikatakan ulama yang dikatakan ulama itu orang yang dapat mengenalkan kamu kepada Allah. Jadi kalau ada ulama yang bisa mengenalkan kita kepada Allah, maka ulama itulah yang sudah berjumpa sama yang punya nama. Namanya Allah. Selain itu gak bisa gitu. Dan ini bukan kita nggak ada toleransi, bukan cerita toleransi. Memang sama Allah nggak ada toleransi. Makanya Rasulullah mengatakan di 120 hari menjelang kembalinya Nabi Muhammad kepada Allah, Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa Islam itu terbagi kepada 73 golongan. Jadi 73 golongan itu cuma satu golongan yang selamat. Yang mana itu? Golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu bukan rame-rame, enggak. Namanya sudah ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu yang ahli dalam mengikuti sunnahnya para nabi, awalan wa akhiran, jahiran wa batinan, kaulan wa fi'lan, wa ta'atan wa ibadatan wa amalan solihah. Dari awal sampai akhir, jahir batin, ucapan perbuatannya, ketaatannya, hubungannya kepada Allah, itulah menjadi amal yang soleh. Itulah ulama warisatul anbiya. Makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Enggak banyak, tapi memang faktanya banyak yang mengklaim bahwa mereka ini, para pendakwah ini mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah, pelajaran ahlus sunnah wal jamaah, selalu mengklaim. Tapi prakteknya mereka nggak bisa mengenalkan kita kepada Allah. Prakteknya tahu syahadat aja, orang masuk beragama Islam aja cuman berucap doang, nggak ada bedanya dengan orang kafir, nggak ada bedanya dengan burung beo. Itu fakta loh. Nah itu bukan ulama. Ulama warisatul anbiya memang benar-benar dia mensyahadatkan kita, benar-benar dia mengenalkan kita kepada Allah, benar-benar dia mengenalkan kita kepada Muhammad. Makanya banyak para habaib ini nggak berani menggaungkan al ulama warisatul anbiya, nggak berani.
Takut mereka kalah saing, kalah pamor, tak dapat keuntungan. Ya, itulah sifat penyakit hati tadi, ego. Jadi kalau untuk memperbaiki keadaan ini, keadaan apapun ini yang ada di muka bumi ini, harus kepada al-ulama warisatul anbiya, ulama pewaris para ilmu para nabi, ulama yang mewarisi ilmu para nabi-nabi. Sebab apa? Sebab ada di dalam dirinya setitis darah nabi. Makanya dia bisa mewarisi ilmu para nabi-nabi. Gak bisa, kalau nggak yang lain gak bisa. Itu fakta gitu loh. Dan tinggal kita bagaimana mencarinya. Ya memintalah kita. Jadi gaungan para habaib ini dan para ustadz-ustadz ini jarang ada yang mengarahkan kepada ulama warisatul anbiya. Coba cek sendiri, tes sendiri, ada nggak para habaib atau ustadz bisa mengenalkan kita kepada Allah? Coba tes. Jadi sederhana gitu loh. Yang dikatakan ulama tuh orang yang dapat mengenalkan kamu kepada Allah. Kenapa? Karena dia pewaris ilmu para nabi. Ilmu para nabi, bukan hafalan tentang nabi. Bukan hafalan sejarah nabi, bukan. Kalau hafalan sejarah nabi itu anak TK juga tahu, anak SD juga tahu, dai-dai cilik itu. Tapi ilmu. Sehingga apa gitu? Sehingga manusia ini terselamatkan. Sehingga manusia ini tidak tersesatkan. Sehingga keadaan ini bisa membaik. Itulah ulama warisatul anbiya. Ahlaknya seperti para nabi. Karena dia ahlu sunnah. Enggak ada ahlaknya itu mencaci maki, itu enggak ada. Mencaci maki pemerintah, mencaci maki presiden, mencaci maki menteri, itu enggak ada itu. Itu bukan pewaris ilmu. Enggak ada ahlak Rasulullah seperti itu. Inilah kita harus benar-benar mencari. Benar-benar kita harus memahami dalam agama. Bukan sembarangan itu. Banyak nih di mana-mana mengklaim dirinya ahlu sunnah. Banyak yang mengklaim ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah, tetapi prakteknya macam mana? Tak ada yang benar. Prakteknya nggak bisa dibuktikan. Nanti ada yang bilang Allah di atas langit, ada yang bilang Allah di mana-mana, ada yang bilang Allah nggak tahu di mana, ada yang bilang Allah nggak bertempat. Allah itu bertempat di dalam hati. Kalbu mukminin baitullah, hati orang mukmin itu rumahnya Allah. Simpel saja itu. Jadi kita harus paham gitu. Banyak ini para pendakwah yang memang sadar atau tidak sadar dia tuh menyesatkan umat manusia, banyak. Itulah faktanya gitu. Makanya kita jangan diam gitu. Jangan diam lah. Oke teman-teman, itu saja ya pendapat kita tentang cerita kita tentang al-ulama warisatul anbiya. Jadi untuk memperbaiki semuanya, untuk menyelamatkan semuanya itu kita harus belajar kepada al-ulama warisatul anbiya, ulama yang mewarisi ilmu para nabi-nabi. Karena ulama tersebutlah yang dapat mengenalkan kita kepada Allah. Ulama tersebutlah yang mendapat memberikan syafaat Rasul. Ulama itulah yang menghantarkan kita. Oke. Sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.